warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah dalam perjalanan pulang, ada 3 manusia. Jangan pernah Anda menzalimi mereka, karena jika lo menzalimi mereka, maka siksanya sangat berat. Terkadang Allah segerakan di dunia sebelum akhir. Siapa mereka? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman kepada diriku sendiri, dan aku telah menjadikan kezaliman ini haram sesama kalian, maka jangan pernah kalian melakukan kezaliman. Artinya zalim kepada siapapun, tidak mesti kepada manusia, hatta kepada binatang sekalipun. Islam sangat larang. Bahkan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing yang disiksa. Kata Nabi SAW, "Udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita diazab oleh Allah gara-gara seekor kucing yang tidak dipelihara dengan baik, tidak diberi minum, tidak diberi makan sampai dia mati. Kata Rasulullah, wanita itu akan diazab di neraka. Ini kepada binatang, apalagi kepada manusia, apalagi kepada seorang muslim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada 3 orang, maka jangan sampai Anda melakukan kezaliman kepada mereka. Siapa saja mereka? Pertama, jangan pernah melakukan kezaliman kepada aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila memusuhi wali-wali Allah sampai menzalimi mereka, maka itu sama dengan mengumandangkan perang melawan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan menang. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, menukilkan firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil haqq." Barang siapa yang memusuhi wali-wali, maka dia sama dengan mengajak perang melawan Allah. Subhanallah, siapa yang berani melawan Allah? Semua alam semesta ini tentara. Gunung tentara Allah, sewaktu-waktu bisa meledak. Lautan tentara Allah, sewaktu-waktu bisa diluapkan. Bahkan bumi sendiri tentara Allah, sewaktu-waktu bisa dibencanakan, digempakan, dibelah. Semua binatang tentara Allah. Betapa banyak kaum-kaum yang dibinasakan dengan dikirim binatang-binatang ababil menghancurkan Abraha. Tikus sebesar kucing menghancurkan kaum Samud. Gajah-gajah, harimau, buaya, dan semua binatang buas, semua adalah tentara Allah. Bahkan seekor nyamuk yang bersarang di kepala seorang yang sombong, Namrud, bisa membunuh orang yang sesombong Namrud dengan seekor nyamuk.
yang bersarang otaknya. Maka jangan macam-macam dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa wali-wali Allah di sini? Tentu yang dimaksud wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Mereka lah wali-wali Allah, orang-orang yang secara lahiriah dan zahiriah kita lihat mungkin dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, zahirnya tampak soleh atau soleha. Maka jangan sakiti mereka. Atau para ustaz, para kiai, para ulama yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sakiti mereka. Karena sama dengan menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menyakiti wali-wali Allah, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapapun memusuhi wali-waliku maka sama dengan memandangkan perang melawan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda pasti tidak akan menang. Yang kedua, jangan pernah menzalimi orang-orang lemah. Jangan pernah menzalimi orang-orang lemah. Mungkin boleh jadi karena Anda merasa kaya, Anda menzalimi orang miskin. Merasa Anda pejabat, Anda menzalimi rakyat yang tidak berdaya. Merasa Anda mungkin orang yang memiliki kekuatan, menzalimi sembarang orang. Menzalimi anak-anak yatim. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Siapapun yang memakan harta anak yatim sama saja dia memakan api neraka dalam perutnya. Atau karena kekuatan Anda mengambil tanah orang lain, Anda menggusur tanah orang-orang lemah, mereka tidak berdaya. Maka ingat, Nabi SAW mengatakan, man akhadha shibran minal ardi tuwiqallah, man akhadha sibran minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah, tawaqallahu ala unuqihi sab'ina aradi, maka kalah Allah akan kalungkan di leher-lehernya 7 lapis bumi sebanyak tanah yang Anda ambil. Maka jangan pernah zalim merasa mereka orang lemah, bisa saja diambil hak, diambil tanah. Mereka tidak bisa berdaya. Jangan pernah. Karena kalau seandainya orang-orang lemah ini sampai mengatakan arini quwwataka ya Rabb, tunjukkan kekuatanmu ya Rabb kepada, ingat doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal madlum fa innahu bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang-orang yang dizalimi, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Makanya dahulu ada seorang yang bernama Yahya al-Burmuki, dimasukkan penjara oleh Harun ar-Rasyid dengan anaknya Khalid al-Burmuki. Anaknya ketika di penjara mengatakan kepada Yahya al-Burmuki, wahai ayah, ba'dal izzah, setelah kita diberikan kehormatan, kemuliaan, manusia menghormati kita, sekarang kita berada di penjara, lemah, dihinakan manusia. Maka Yahya al-Burmuki mengingatkan kepada anaknya, boleh jadi di doa orang-orang lemah saat kita berpuasa, kita zalim kepada mereka, kemudian mereka mengangkat kedua tangan, akhirnya doanya diistajab, dijabah Allah. Sekarang lihat kondisi kita. Jangan pernah menzalim, jangan pernah merasa kaya, menzalimi orang-orang miskin, orang-orang susah, diambil hak mereka tanpa ada hak yang benar. Ataupun seorang kepala perusahaan menzalimi karyawannya, mentang-mentang Anda yang memiliki perusahaan, Anda menzalimi karyawan Anda. Ingat, orang-orang lemah ini bahaya. Amma yujibul muttar idza da'a. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa-doa orang-orang yang susah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Takutlah akan doa mereka. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin
ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghi wa qati'at rahim. Ada dosa yang disegerakan oleh Allah siksanya di dunia sebelum akhir. Satu, kezaliman, dan dua, memutus silaturahim. Kemudian yang terakhir, jangan pernah menzalimi kedua orang tua. Azab Anda kalau seandainya menzalimi kedua orang tua. Karena menzalimi kedua orang tua, azabnya bisa kes di dunia sebelum akhir. Ingat kisah Jurayj. Kisah Jurayj ini tidak menzalimi secara kasar orang tuanya. Dia sedang sholat, tapi dia harus memilih panggilan Allah dengan panggilan orang tuanya. Tapi karena Jurayj ini mungkin pengetahuan kurang, dia mendahulukan sholat sunnah dibandingkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Dia lebih memilih sholat dibandingkan memenuhi panggilan orang tua. Akhirnya orang tuanya berdoa agar jangan diwafatkan Jurayj sampai dipertemukan dengan wanita pelacur. Akhirnya dipertemukan, dan hampir saja dia dihancurkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada Jurayj di dunia sebelum akhir. Dan betapa banyak kisah-kisah di negeri kita saja. Entah kisah itu benar atau salah, seperti kisah ma'ruf lah ya, kisah-kisah di negeri kita ada yang durhaka pada orang tua jadi kutuk dan begitu seterusnya gitu ya. Tapi kan menunjukkan bahwa kisah-kisah Nusantara sendiri menunjukkan menzalimi orang tua itu luar biasa siksanya. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Bagaimana kalau sampai menggabungkan dua perkara, memutus silaturahim dan melakukan kezaliman? Seandainya dia berbuat zalim saja Allah segerakan hukumannya di dunia, apalagi plus dengan memutus silaturahim. Maka sempurnalah azab Allah akan turun kepada Anda. Maka tiga manusia itu tolong jaga. Walaupun secara umum kezaliman itu tidak boleh dilakukan kepada siapa, tetapi khusus kepada tiga manusia ini, jangan berlebihan melakukan kezaliman, karena Anda akan merasakan akibatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.